tahu ya Pak Prabowo ini kan image-nya tegas, Ya. tentara. Kita berharap sebetulnya dari awal Pak Prabowo ketika sampai terpilih jadi seorang presiden, harusnya lebih berani loh dibanding yang sipil, tidak tersandera, lebih berani memecat yang memang tidak memiliki kompetensi, lebih berani mengatakan tidak ketika yang ditawarkan dalam konteks penyusunan kabinet adalah orang yang tidak tepat. Tapi sayangnya hari ini menurut saya kita belum bisa melihat itu. Jadi saya tapi masih mencoba melihat dalam konteks positif. Pak Prabowo masih mencoba merangkul dulu semuanya. Ya, tinggal kita harapkan ke depan dalam proses evaluasi, logika merangkul ini tidak lagi digunakan, logika mengevaluasi berbasiskan kompetensi yang akan lebih banyak muncul. Tapi Bang Yunarto, tapi kalau kita lihat juga proses yang sedang berlangsung dari kemarin dan hari ini, kita juga tidak bisa langsung menjustifikasi. Pak Prabowo juga masih menimbang sebenarnya, walaupun beberapa nama sudah menyebutkan bahwa mereka akan ditunjuk sebagai A, B, dan C. Tapi lagi-lagi kan finalisasi yang kita tunggu ya. Bang Yunarto, kira-kira kalau besok namanya sudah final, itu baru kita bisa lihat bagaimana sebenarnya ketegasan seorang Pak Prabowo, seperti itu. Ya, yang pertama masalahnya kita mendengar dari beberapa calon menteri yang kemarin datang, bahwa sebetulnya penandatanganan entah itu mau disebut fakta integritas atau kontrak politik itu sudah terjadi beberapa hari lalu. Jadi hari ini menurut saya sebenarnya hanya sebuah pertunjukan marketing politik supaya kemudian bisa ditampilkan kepada publik, bisa kemudian diliput oleh media. Seharusnya ya kalau tujuannya adalah bentuk transparansi, publik masih bisa diberikan waktu untuk memberikan feedback. Bahwa kemudian kalau dari nama-nama yang dipanggil ternyata ada catatan buruk, ada track record yang ternyata belum terekam oleh Pak Prabowo dan tim, harusnya Pak Prabowo kemudian menyediakan ruang itu untuk kemudian memutuskan sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Oke, harusnya ada jeda waktu seperti itu kira-kira Bang Yunarto, tidak beberapa hari. Sebetulnya nggak masalah Mas, maksud saya gini loh, ini kan masih ada waktu 5 hari. Oke. Pak Prabowo sudah menunjukkan nama-nama, lalu publik kemudian memberikan penilaian, ada yang lewat sosmed dan lain-lain. Harusnya itu bisa jadi masukan sebelum Pak Prabowo memberikan pengesahan di tanggal 20 Oktober sore nanti. Jadi jangan sampai ini cuma gimmick. Ketika kemudian ditampilkan di hadapan publik, padahal di belakang sudah pasti diputuskan. Lalu apa gunanya feedback yang akan diberikan oleh publik? Itu yang menurut saya harusnya bisa dimanfaatkan dalam jeda waktu masih 5 hari. Masukan-masukan terkait dengan track record dan penilaian publik terhadap sosok-sosok tersebut semoga bisa menjadi evaluasi juga buat Pak Prabowo sebelum akan melantik di tanggal 20 Oktober sore nanti. Ya, semoga ini masukan ya dari media, teman-teman yang kita juga bagaimana publik melihat ini ya. Hari ini kita lihat Pak Prabowo juga membaca semua ini ya, Bang Yunarto ya. Biar ya kita juga tentunya ingin yang terbaik, siapapun yang kita diwakili oleh kita adalah orang-orang yang memang punya kompetensi. Tapi tadi menarik ketika Anda bicara bahwa pemanggilan hari ini sebuah seremoni seperti itu ya. Sementara fakta integritas memang sudah beberapa kali ada nama yang sudah menandatangani beberapa hari yang lalu. Bukankah proses ini sudah kita sering lihat di kabinet-kabinet presiden-presiden sebelumnya? Mengapa Anda terlalu tadi melihat ini gimmick seremoni atau marketing, Bang Yunarto? Enggak, tadi saya itu hanya merespon yang Mas katakan tadi bahwa kita belum bisa menjudge final, Mas. Jadi saya hanya merespon bahwa berdasarkan bukan pernyataan saya, pernyataan beberapa calon menteri bahwa mereka sudah menandatangani fakta integritas bukan pada saat dipanggil di Kertanegara. Betul, Bima Arya tadi menyebutkan juga di hari Minggu Bima Arya sudah menandatangani. Artinya kan kita bisa memberikan penilaian yang hari ini disediakan kepada publik itu sebenarnya sudah final, bukan dalam konteks untuk kemudian memberikan ruang kepada publik memberikan feedback dan lain-lain. Artinya memang sudah diputuskan jauh-jauh hari, Mas, beberapa hari sebelum. Itu yang menurut saya bisa membuat kita menyimpulkan ya sudah kita terima saja apa yang terjadi hari ini itu sudah diputuskan. Kenapa masih ada sebuah pertunjukan? Ya ini sebuah gimmick marketing yang sah-sah saja dilakukan karena membuat publik paling tidak kemudian menambah awareness-nya, melihat siapa saja menteri yang datang. Karena kalau tiba-tiba dilantik kan juga menurut saya terlalu seremonial ya. Tapi kalau hari ini kan satu persatu dibiarkan doorstop, memang itu sebuah gaya komunikasi politik yang dibutuhkan untuk memasyarakatkan proses politik yang kadang-kadang dianggap tidak penting atau terlalu
prosedural gitu ya. Jadi dalam konteks komunikasi baik, tapi apakah kemudian kita bisa anggap tidak final? Menurut saya sih sudah final. Ya, karena kita lihat poin yang Anda sebutkan tadi, fakta integritas, yang kita tahu semua bahwa ada beberapa nama yang... Itu bukan kita yang berspekulasi, Mas. Tadi Bimo Arya pun sudah mengakui gitu kan. Kita dapat poinnya, Bang Yunarto. Karena beberapa nama mengakui seperti itu. Tapi yang menarik juga, Bang Yunarto, kalau kita analisa dari komunikasi politik, nama-nama yang datang ini juga ketika ditanya, ketika diminta untuk memberikan testimoni, keterangan, ada beberapa yang sangat tertutup ya, sangat... let's say begitu ya tidak terlalu terbuka, tapi di satu sisi beberapa nama ini dengan frontal seperti itu menyebutkan, oh ya saya wamen, saya tidak mungkin jadi wamen atau menteri. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, bergantung pada latar belakang masing-masing ya. Mungkin orang-orang lama seperti Ibu Sri Mulyani cenderung akan lebih tidak punya beban untuk mengatakan saya memang diminta untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Dan menteri-menteri senior saya pikir kalau kita lihat seperti Pak Tito Karnavian juga lebih memberikan clue yang jelas. Atau misalnya Prof. Yusril kemarin ya. Tetapi untuk menteri-menteri, calon-calon menteri atau calon wamen yang baru pertama kali mengalami proses politik seperti ini, menurut saya lebih berhati-hati untuk kemudian mengungkapkan isi pembicaraan yang sesungguhnya. Karena memang seyogianya kalau kita bicara secara tata negara, yang mengumumkan pertama kali bukan menterinya, tapi adalah sang pemberi pekerjaan, pemegang hak prerogatif bernama Presiden. Sehingga ada bagusnya kalau menurut saya harusnya calon-calon menteri atau wamen ini masih menyembunyikan atau memberikan teka-teki lah tanda kutip, sehingga secara komunikasi pun efek kejutnya ada, Mas, pada saat tanggal 20 kemudian diumumkan. Karena kalau efek kejutnya juga sudah hilang, tanggal 20 pada saat dilantik malah menjadi, atau tanggal 21 cenderung akan nanti klimaks. Padahal kan harusnya puncaknya itu adalah ketika kemudian nanti pengumuman dilakukan dan pelantikan dilakukan. Jangan sampai anti klimaks ketika seakan-akan masing-masing calon ini sudah memasarkan dirinya sendiri di hadapan publik. Padahal kita tahu klimaksnya itu nanti adalah pada saat pelantikan presiden, diikuti oleh pengumuman, besokannya akan diikuti oleh pelantikan dari kabinet. Tapi seyogyanya memang seharusnya menteri-menteri hanya memberikan clue tapi tidak berbicara secara gamblang, karena pengumuman itu harusnya hanya menjadi hak prerogatif dari presiden yang akan memilih mereka. Itu pun yang kita, ya di benak saya pun ketika mendengar beberapa nama calon ini secara frontal seperti itu menyebutkan jabatan dan poin-poin yang mereka bahas di dalam. Kalau satu poin juga nih Bang Yunarto, kita lihat ada nama-nama yang cukup mengejutkan. Ada Pak Pramono tadi, ada Mardiono, ya. P3 juga. Oke, sebentar Bang Yunarto, sebelum ke poin itu. Silakan. Kita lihat ada Pak Sufmi Dasko baru saja keluar dari Kertanegara, nampaknya akan memberikan keterangan. Kita langsung bergabung ke Kertanegara. Berarti sudah selesai ya Bang ya hari ini ya Bang untuk calon wakil menteri dan calon kepala lembaga? Iya. Oh iya belum. Bang HP ya nunduk ini Bang. Iya. Gimana Pak Dasko hasilnya Pak? Silakan Pak Dasko. Boleh Pak total berapa wamen yang dipakai? Saya nggak hitung. Tapi berarti sudah rampung ya Bang? Iya, pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Itu maksudnya menunggu pertemuan Prabowo Mega sehingga nanti ada kader PDIP akan masuk atau seperti apa Bang? Ya soal pertemuan kan udah disampaikan pasti ketemu. Untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media. Pak Dasko tadi Pak Pram sebenarnya datang membawa pesan apa? Pak Dasko Pak Pram tadi Pak. Pramono Anung. Pesannya ya, atau keperluannya Pak tadi? Ya pesan ke Pak Prabowo ya saya nggak dengar tadi. Tapi menyangkut kapasitasnya sebagai calon menteri Prabowo Mega atau seperti apa Bang? Saya juga nggak dengar tadi. Oke, tapi pasti Mas Pram sebelumnya udah komunikasi ke Bang Dasko dulu dong sebelum datang. Ya kan kalau komunikasi mau datang ya kan saya tinggal sampaikan. Siapa yang mengutus siapa sih Bang? Pak Pramono yang ingin datang atau Pak Prabowo yang mengundang? Ada lagi pertanyaan? Selain wamen dan kepala badan
hari ini juga ada soal utusan semacam staf khusus presidenan gitu ya Bang? Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya. Demikian. Soal besok di Hambalang jadi pembekalan. Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai. Siapa aja Bang yang akan mengisi bicaranya? Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir. Itu hanya satu hari. Menteri semua dijadikan satu ya Bang Dasko ya? Untuk pelatihan besok, Menteri dan Wakil Menteri. Saya belum tahu apakah Menteri dan Wakil Menteri, tapi besok yang pasti ada pembekalan. Pak Jokowi juga akan memberikan pembekalan nggak Bang? Atau Pak Prabowo aja? Abang ini sudah selesai sama aku. Udah, oke. Jawab. Ini udah selesai ya Bang? Pembekalannya menterinya Pak Prabowo. Oh, berarti Pak Prabowo aja ya. Berarti Hambalang berarti Bang Dasko. Oke. Pembekalannya Bang. Di Hambalang. Iya, di Hambalang. Oke ya. Yuk. SNG TV boleh masuk kan Bang? Belum tahu. Ya. Belum tahu. Oke, siap. Masih. Masih Bang Dasko. Dari PDIP atau ada Pak Dasko ya? Gua mau pulang. Bang berarti belum ada lagi kan? Udah selesai. Selesai. Besok kepala bin. Baik, pemirsa, baru saja kita simak komentar dari Bang Sufmi Dasko terkait proses yang berlangsung, termasuk poin bagaimana pertemuan Pramono Anung tadi dengan Pak Prabowo. Ini entry point untuk saya bertanya ke Bang Yunarto. Bang Yunarto, ini menarik loh. Saya pun kaget dan banyak orang kaget ketika 12.48 kalau tidak salah Bang Pramono hadir di Kertanegara, dan tadi disebutkan oleh Pak Sufmi bahwa beliau tidak tahu siapa yang diutus atau pengutus. Anda melihat dinamika antar parpol yang mungkin ya tadinya harusnya di luar pemerintahan, tapi juga selain Pak Pramono ada nama Pak Mardiono, P3 juga tadi sudah memberikan testimoni ya. Oke, kita masih ke Kertanegara terlebih dahulu, nampaknya ada beberapa poin. Media bersabar untuk menunggu hal-hal tersebut. Arah jam 10 Pak, arah jam 10 Pak. Nah untuk tadi Pak Pramono sendiri itu datang bawa pesan atau seperti apa sih Pak? Saya tadi tidak hadir pada saat pembicaraan, tetapi kemudian ya pertemuan yang berlangsung lumayan itu nanti akan kita kabarkan kepada media lah hasilnya. Minggu ini ada pertemuan Ngeri. Apa sih Bang? Ngeri Bang. Nasdem sendiri ada tambahan nggak ditawarin nggak Bang Raffi Ahmad? Nasdem itu penting. Boleh Bang. Nasdem itu sendiri seperti apa? Jadi seperti kita sudah lihat atau kita kemudian sudah kita dengar di media-media bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, dan kemudian sepenuhnya akan mengikuti, mendukung program-program yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Nanti kita akan kabarkan kepada media. Terima kasih. Kursi kabinet sendiri akan ada chance nggak untuk Nasdem Pak? Untuk kursi kabinet sendiri? Ya nanti kita tunggu.